sayang. Saya tidak ada, bagaimana? Pikiran saya. Nenek, mana yang nenek rasakan sakit nih? Yang mana yang sakit? Sehari nggak mesti makan gitu. Kenapa kamu yang nggak makan? Jika berbicara tentang keluarga, keluarga itu adalah harta yang paling berharga dan juga tempat bersandar yang paling nyaman. Dan keluarga artinya saling menguatkan dalam suka dan duka. Dan kisah berbuat baik kali ini adalah tentang pasangan lansia di Klaten, Jawa Tengah yang bernama Waginem dan juga Syakir. Mereka dikaruniai 3 orang anak yang semuanya adalah penyandang disabilitas. Dan sampai saat ini mereka juga hidup di tengah belitan ekonomi. Pagi yang sejuk, kala matahari mulai menyapa dengan sinarnya. Artinya, sudah waktunya bagi Waginem menjalankan rutinitas sehari-hari. Sayur bayam menu pendamping nasi dibuat Waginem hari ini. Ya, ini bukan tentang makanannya apa. Namun kesederhanaan ini adalah nikmat yang luar biasa bagi perempuan 63 tahun ini. Hari-hari Waginem tidak pernah ia rasakan lelah. Wanita berusia senja ini pantas disebut ibu yang paling kuat. Hidupnya adalah untuk menjadi rumah bagi suami dan 4 orang anaknya. Welas adalah anak bungsu Waginem. Usianya saat ini 18 tahun. Sejak lahir, Welas tidak pernah melihat dunia karena ia adalah seorang disabilitas netra. Saat makan, Welas sudah terbiasa menggunakan sendok dan menyuap makanannya sendiri. Namun tak banyak lagi hal yang dapat ia lakukan secara mandiri. Karena kebutaannya, perempuan yang duduk di bangku SMP sekolah luar biasa ini masih membutuhkan bantuan orang lain untuk berjalan hingga urusan ke kamar mandi. Di rumah, ia banyak menghabiskan waktunya dengan duduk sambil sesekali saja mengeluarkan kata-kata. Triyanti, anak ketiga Waginem, juga tumbuh dengan kondisi berkebutuhan khusus. Perempuan yang kini berusia 27 tahun mengalami keterlambatan dalam perkembangan mental atau disabilitas intelektual. Namun Tri sudah lebih mandiri. Bahkan ia rutin membantu pekerjaan rumah bersama orang tuanya, mulai dari menyapu dan mencuci baju. Di balik keterbatasan yang dimiliki, selalu hadir senyum manis Tri yang ceria. Senyum yang menyiratkan kebahagiaan dari perhatian tulus dari ayah ibunya. Kalau lagi santai gini biasanya ngapain aja Mbak Tri?
main. Main. Mainnya main apa aja? Main. Main masak-masakan. Masak-masakan. Terus suka apa lagi? Guru-guruan. Guru-guruan. Oke. Terus ngaji. Ngaji. Masya Allah. Terus apa lagi? Nyanyi suka nggak? Nyanyi. Nyanyi suka? Sayang nggak sama bapak sama ibu? Sayang. Sayang. Sayang banget nggak? Iya. Waginem juga memiliki satu anak lagi yang berkebutuhan khusus. Namanya Kiswanto atau Kis, sapaan dia. Sejak usia remaja, laki-laki 30 tahun ini mengalami disabilitas mental atau gangguan pada kejiwaannya. Saat ini kondisi anak nomor 2 Waginem begitu memprihatinkan. Kis hanya mampu berbaring di atas lantai tanah. Kakinya pun hanya diposisikan menekuk, tak bisa diluruskan sama sekali. Waginem tidak punya pilihan lain. Akibat sering mengamuk, 3 tahun belakangan Kis terpaksa ditempatkan di ruangan paling belakang rumahnya dengan kondisi terkunci dari luar. Di usia senjanya, Waginem masih berkorban untuk tetap merawat putra-putrinya. Sebab buah hatinya amat membutuhkannya. Namun, setegar-tegarnya seorang ibu, hatinya rapuh saat membayangkan bagaimana nasib anak-anaknya kelak. Kalau ibu melihatnya seperti apa, Bu? Melihat punya anak yang masih perlu dirawat ekstra sama ibu gitu loh, Bu. Ibu gimana? Perasaannya tuh gimana? Perasaan saya ya sedih banget. Kenapa, Bu, sedihnya? Kalau boleh cerita tuh kenapa? Nah itu saya itu bayang-bayang. Nah, saya tidak ada, bagaimana? Pikiran saya, Itu berarti kekhawatiran ibu itu ya? iya, Artinya ibu sayang semua sama anak-anak ibu, iya, tidak membeda-bedakan. iya, Mas Kis seperti apa, Mbak Melas seperti apa, Mbak Teh seperti Iya. apa, enggak ya Bu ya? Merawat setiap hari dengan telaten gitu ya Bu? iya. Sabar ya Bu. Berarti ibu tuh sekarang tuh sabar sekali. Harus kuat ya Bu, Iya. harus sehat buat anak-anak ibu gitu ya? Iya. Iya Bu. Gimana ibu ngerawat sehari-hari anak-anak ibu, Mbak Melas, Mbak Tri, Mas Kis, gimana? Wiwit lahir saya ngeten. Lah kula niku nek wah. Betul napa pun. Kula riyen dek pikiran kula anak kula nggih ngoten. Kula mboten saged ilmu. Bu, kalau ibu pengennya tuh sebenarnya Mas Kis tuh dapat perawatan yang lebih baik, misalnya di rumah sakit atau di tempat perawatan yang lebih baik, pengen nggak Bu? Kenapa? Ampun pasrah kula. Lah ten mriku nggih pun mboten napa. Tesih mboten mantun mboten enten perubahan ngoten niku kula. Pun pasrah kalih kuwasa. Pasrah sama Allah ya. Udah. Sakir, ayah Kis, rutin mengontrol kondisi Kis setiap saat. Laki-laki 65 tahun ini juga tidak pernah absen membawakan makanan untuk putranya. Ya, Pak Syakir,
saya boleh tanya-tanya ya tentang Mas Kis ya, Ya. Pak Syakir. Memang setiap hari ya apa merawat, kayak nganter makanan Ya. buat Mas Kis gitu ya? Iya Pak. Ya, Sehari rumah berapa teh kali? Satu hari 3 kali makannya yang masuk ke makanan. Sambil disuapin Makan. gitu? Ya, ambil sendiri, makan sendiri. Jelas-jelas, kir mangan ngeten. Nah, kula nggih sok siap-siap wis ngetuki pangan. Kapan Mas Kis itu di ruangan ini Pak? Sendirian ya Pak? Sendirian Dengan 3 tahun. 3 tahun belakangan. Suwene 14 tahun. Bar ngono terus nyari rumah sakit sendiri. Lari jalan-jalan, nanti tengah bengi jalan-jalan yang rumah sakit jiwa. Jadi ini ya bareng ini kok terus tak goyang Kebumen itu. Yang Kebumen dibawa pulang. Lah aku ya awake entek. Saya ndak tegel lah awake kering, tak karek balung ro kulit dibawa pulang. Pulang masuk ke di sini 3 tahun setengah, 3 tahun setengah. 3 tahun setengah Ah. di dalam ruangan ini Ya. dengan kondisi terkunci seperti ini ya Pak? Ya kondisinya sudah normal. Normalnya normal awake lemu ngoten ya. Waune entek awake bar kok Kebumen lha kuwi terus 2 hari jualan. 2 hari sekali. Ya 2 hari sekali, engko liburnya 2 hari. Kenapa Pak? Nah ini mereka Kenapa nggak tiap hari Pak? nah awake sok loyo, sok sakit. Selain menjadi pemimpin dan pelindung keluarga, semangat Sakir masih selalu hadir untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Sehari-harinya, Sakir mencari penghidupan dengan menjual dawet. Dibantu Waginem, Sakir membuat dawet khas Klaten berbahan tepung onggok atau pati serat pohon aren. Tepung dimasak sampai mengental, lalu dicetak hingga membentuk butiran berwarna kecoklatan. Santan kelapa, gula merah cair, serta es batu juga disiapkan sebagai pelengkap bahan jualannya. Sebelum terik matahari semakin menyengat, Sakir harus mulai turun bekerja. Gerobak hasil bantuan yayasan ini membantunya bekerja untuk berkeliling menjajakan es dawet. Dibantu suara nyaring dentingan sendok ke gelas, Sakir berdagang keluar masuk kampung. Mata Sakir jeli melihat ke sekeliling, berharap ada pembeli memanggil atau menghampirinya. Saya ya sakit ya enggak. Apa Nek biasanya? kekeseleng sudah sakit, nek enggak kesel ya enggak sakit. Jualannya tuh setiap Nah, hari Pak? libur ya enggak apa-apa. 2 hari berai libur. 2 hari jualan. 2 hari sekali. Ya jualan. 2 hari sekali, engko liburnya 2 hari. Kenapa Pak? Nah ini mereka Kenapa nggak tiap hari Pak? nah awake sok loyo, sok sakit. Nggak mangkal di mana gitu? Mangkal iki ndak pembeline ndak ada iki. Nek mangkal Jadi harus angel keliling. pembeline. Nah ini kalau kejual semua dapatnya berapa Pak? Dapat uangnya berapa nih? Dapat uangnya itu nek Biasanya? habis ya 100 punjul Hmm. per kilone. Nek ndak habis ya Apa yang paling nek setengah kilo ya
80, 70. Bersihnya yang dikasih ke ibu berapa biasanya? Biasanya ya 30, bawah 25 biasanya. Sakir hanyalah seorang lansia rentan yang harus mengandalkan fisik untuk mencari nafkah. Sakir bercerita, pekerjaan ini baru dilakoninya beberapa bulan belakangan. Sebelumnya, ia adalah seorang penjual es keliling di Semarang. Namun, kegiatan itu terpaksa ia tinggalkan karena alasan pandemi COVID-19. Saat pembeli datang, artinya itu berkah untuk Sakir. Satu porsi es dawet harganya Rp3.000. Namun, jika ada pelanggan yang membeli dengan harga yang lebih murah, Sakir tetap melayaninya. Karena ia tahu rezekinya sudah diatur. Ia hanya perlu menjemputnya tanpa perlu mengeluh dengan keadaan yang ada. Sakir dan keluarganya tinggal di rumah sederhana di Desa Bogem, Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Rumah warisan keluarga Waginem ini adalah hunian yang amat sederhana. Seluruh lantainya tanah, dindingnya sebagian besar bermaterialkan bambu dan kayu. Seperti apapun kondisinya, Waginem dan Sakir selalu bersyukur atas hidup yang dijalani di tengah keluarga yang terus menemani. Anak-anak mereka senantiasa menjadi sumber kekuatan dalam menatap hari ke depan yang lebih cerah. Karepe iki saged kados kaya batur-bature ngoten niku. Ngaten ngopeni ngaten iki nggih susah. Termelintir ngaten niki. Nggih, 11 tahun nggih telaten upane. Sayang ya Mbak sama. Nggih. Jadi kalau duwe kalih putu nggih sayang. Pada Maret 2022 lalu, tim Berbuat Baik datang ke rumah Eko, seorang pejuang serebral palsi yang tinggal di Ngawi, Jawa Tengah. Kesehariannya, Eko sering diikat di tiang penyangga rumah karena memang tubuhnya sering berguling-guling hingga ke jalanan. Dan kali ini, tim Berbuat Baik kembali datang ke rumah Eko untuk menyerahkan donasi dari para sahabat baik. Dan rencananya donasi tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Eko dan keluarga, dan juga untuk kebutuhan pengobatan Eko. Eko Saputra, bocah asal Ngawi, Jawa Timur yang kesehariannya ditali pada tiang penyangga rumah, sempat viral di media sosial dan juga pemberitaan nasional. Orang tua dan kakek nenek Eko mengaku terpaksa melakukan hal ini. Alasannya karena Eko kerap berguling-guling hingga ke jalanan. Emang kemarin ditalinya kados pundi to, Mbak? Niki kan tali. Oh, ditali ngeten. Kula sale cagak mriku, tinggal masak, gulung-gulung mriku. Oh, jadi sama Mbah ini ditali karena takut gulung-gulung di sana. Karena aktivitas fisiknya Eko ini gulung-gulung. Nggih, gulung-gulung ten mboten saged bali. Takut membahayakan nggih. Nggih, enten sepeda motor niku lho, Dik.
Eko tinggal bersama kakek neneknya, Mbah Sati dan Mbah Gono di Desa Kandangan, Ngawi, Jawa Timur. Sang ibu, Erna, seminggu sekali menjenguk karena tinggal berbeda rumah. Mbah Sati dan Mbah Gono hanyalah sepasang manula yang berprofesi sebagai petani. Mbah Sati bercerita, Eko sebenarnya terlahir normal. Cucunya mengalami kejang-kejang saat berusia 1 bulan. Namun karena ketidakpahaman keluarga, bocah mungil itu baru diperiksa ke dokter saat usianya menginjak 9 bulan. Saat datang pada Maret 2022 lalu, tim berbuat baik sempat mengantar Eko ke Rumah Sakit Ortopedi Suharso, Surakarta. Eko didiagnosis menderita cerebral palsy atau lumpuh otak. Akibatnya, bocah 11 tahun ini mengalami gangguan kecerdasan, kemampuan bicara, juga alat geraknya. Setelah viral, Eko mendapat perhatian pemerintah setempat termasuk penanganan medis dari Puskesmas Ngawi Purba. Setidaknya seminggu 3 kali Eko menjalani fisioterapi di rumah. Terapi fisik berguna untuk memberikan stimulasi dan meningkatkan kemampuan sensoris, perangsang refleks, dan melemaskan kekakuan sendi serta ototnya. Mbak Eko pun dugi nggih. Dan nakai batur jale ya. Teriknya sinar matahari di Ngawi siang ini begitu terasa hingga ke dalam rumah Eko. Meski demikian, hal ini bukan lagi masalah bagi penghuninya. Hari-hari Eko dijalani seperti biasanya. Sepanjang hari, bocah laki-laki 11 tahun ini menghabiskan waktu di ruangan tengah rumahnya. Di atas karpet, sesekali Eko berguling ke sana kemari. Ia tidak lagi diikat di tiang rumah. Segala perhatian Mbah Gono berikan untuk sang cucu. Mbah Gono juga mengaku belakangan Eko tidak lagi mendapat penanganan fisioterapi. Namung napa niku nggih diterapi ngoten niku terus kok mane saulan niku ping sekawan, misalnya ping 3, terus bari niku terus peleng mboten nggih mboten enten anu perubahane. Nggih karepe iki saged kados kaya batur-bature ngoten niku. Ngaten ngopeni ngaten iki nggih susah. Terus dinten ngaten iki. Nggih 11 tahun nggih telaten pune. Sayang ya Mbak sama. Nggih. Jadi kalau kita kalih putu nggih sayang. Tim berbuat baik kembali datang ke rumah Eko. Kali ini untuk menyerahkan donasi tahap pertama dari sahabat baik. Sebagian dari donasi dimanfaatkan keluarga Eko untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Tante Eko, Anita, turut menemani tim berbuat baik berbelanja. Tujuan pertama kami adalah supermarket. Di sini, Anita akan membeli kebutuhan pokok mulai dari beras, minyak, gula, popok, hingga obat-obatan. Selanjutnya kami menuju ke toko elektronik yang terletak di pusat kota Ngawi. Kipas angin, seperangkat televisi, hingga karpet adalah barang-barang pelengkap rumah yang dibutuhkan oleh keluarga Eko. Selain dalam bentuk barang, tim berbuat baik juga menyerahkan donasi dalam bentuk uang tunai. Itu bisa dipakai nanti. Kita udah membelikan sembako, kemudian juga perabotan rumah tangga yang dibutuhkan.
Selain itu ada uang tunai, jadi sekitar total 17 jutaan lebih, 17.500.000 tepatnya. Jadi nanti kita tahap kedua sedang dalam proses pencairan selanjutnya. Iya, jadi kita sudah konsultasi apakah mau seperti apa. Kemudian dari bulenya mengatakan kalau mau nanti selanjutnya untuk penanganan medis ke puskesmas, karena selama ini akomodasi kesulitan mereka. Jadi kita akan membantu akomodasi untuk terapi eko selanjutnya. Kita kabarin lagi kalau sudah transfer ya. Kebaikan hati sahabat baik ini diakui Anita, turut memberikan semangat dalam membantu perekonomian keluarganya. Terima kasih. Bisa buat renovasi rumah. Buat keperluan Eko ke depannya. Terus ada lagi kan tadi dengar-dengar kayak mau ternak. Iya, Mbaknya mau ternak biar gak kerja jauh, soalnya udah tua. Lebih dari sekadar bantuan materi, perjalanan kesembuhan Eko sebenarnya juga masih membutuhkan dukungan dan pendampingan kesehatan demi masa depan Eko yang lebih mandiri.